Oh, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Senang sekali rasanya Bapak bisa menyapa kalian di pagi hari ini ya. Sebetulnya ya antara senang dan sedih juga sih sebetulnya dengan kondisi kita saat ini. Negara kita tengah dihadapkan dengan sebuah bencana pandemi corona. Dan mudah-mudahan kalian semua juga senantiasa selalu menjaga kesehatan ya di rumah. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sebetulnya materi kita sebetulnya sudah selesai sih ya. Cuma Bapak ingin memberikan pengayaan saja. Bapak ingin mengulang kembali mengenai materi tentang dongeng. Mungkin sebelumnya kalian bisa pause dulu video ini ya, berhentikan dulu sebentar, kemudian kalian bawa bukunya, bawa buku bahasa Sunda. Oke. Nah, yang ini, yang Gapura Bahasa, buku paket yang kalian punya ya. Baik. Yang akan Bapak bahas mengenai materi pagi hari ini yaitu cerita tentang Mikawanoh Dongeng. Nah, mungkin waktu itu Bapak juga pernah menyampaikan materi ini di kelas kan ya, tentang bagaimana dongeng, seperti apa, syarat-syarat dongeng dan sebagainya gitu. Ini menjadi hal yang menarik sebetulnya karena apa? Karena dongeng ini istilahnya semua juga pasti suka, apalagi anak-anak gitu ya, sebelum tidur ada dongeng sebelum tidur, nah gitu. Nah, kalau di sini ada mengenai Mikawanoh Dongeng, apa itu arti Mikawanoh? Mikawanoh itu artinya mengenalkan, memperkenalkan atau mengenal lebih dalam lagi mengenai dongeng itu seperti apa. Jadi dongeng itu adalah cerita rekaan atau fiksi yang mengandung hal-hal yang mustahil. Kalau di dalam buku sini dijelaskan begini. Dongeng tehnya eta carita rekaan fiksi anu ngandung hal-hal anu pamohalan. Apa yang dimaksud dengan pamohalan? Jadi pamohalan itu adalah suatu hal yang mustahil anak-anak. Jadi contohnya begini. Mungkin kayak dongeng Sakadang Kuya dan Sakadang Monyet. Kalian pernah dengar kan dongengnya? Jadi Sakadang Kuya dan Sakadang Monyet ini mereka bercerita gitu. Kemudian mereka bisa berkomunikasi secara verbal dengan menggunakan kata-kata seperti ini gitu. Jadi pengen pengen buah-buahan dan sebagainya. Nah, apakah mungkin Monyet dan Kuya ini bisa ngomong atau bisa bercerita atau mereka bisa berkomunikasi satu sama lainnya? Nah, kalau hal itu menjadi suatu hal yang mustahil, nah itu adalah dongeng. Jadi kalau kalian menemukan sebuah cerita, ya ada cerita-cerita, kemudian kalian mendapatkan suatu hal yang mustahil di dalam cerita itu adalah dongeng, gitu. Nah, Bapak lanjutkan ya. Upamana bae sasatoan jeung tatangkalan boga paripolah sarta bisa ngomong kawas jelema. Jadi seandainya misalkan kayak begini, sasatoan itu adalah binatang. Kemudian tatangkalan itu adalah pohon-pohonan. Boga paripolah punya tingkah laku serta bisa ngomong kawas jelema. Jadi seperti manusia aja, bisa berbicara, bisa berkomunikasi gitu ya. Nah, itu adalah dongeng. Misalkan lagi contoh parahu jadi gunung. Coba kalian ingat nggak kira-kira cerita apa tuh? Ya, betul ya. Itu adalah cerita mengenai Gunung Tangkuban Perahu, di mana waktu itu ceritanya kan siapa namanya? Sangkuriang ya. Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Jadi Sangkuriang ini berniat untuk menikahi ibunya sendiri gitu ya, karena Dayang Sumbinya memang terlihat tetap awet muda. Nah, karena suatu hal itu banyak intrik ya, ceritanya begitu luar biasa sampai akhirnya pada suatu hari si Sangkuriang itu menendang perahunya dan perahunya kebalik gitu. Perahunya kebalik, nangkup gitu ya. Perahunya itu lama-kelamaan menjadi gunung. Nah, itu kan suatu hal yang mustahil, dari perahu menjadi gunung. Nah, itu adalah cerita dongeng salah satunya. Ya. Jadi anak-anak kalian nanti mungkin silakan boleh kalian cari di channel-channel YouTube atau di film gitu ya, cerita-cerita tentang dongeng dari masyarakat di Indonesia itu banyak sekali, banyak. Nah, kemudian di baris berikutnya adalah unggal wewengkon miboga dongeng sewang-sewangan anu raket patalina jeung keayaan tempat. Jadi di setiap daerah itu memiliki dongeng masing-masing, cerita masing-masing ya. Anu raket patalina jeung keayaan tempat.
yang erat kaitannya dengan keadaan tempat di sekitar itu sendiri, ya. Katut kepercayaan masyarakatnya, ya, termasuk dengan kepercayaan dari masyarakat sekitar. Eta sababna dongeng mangrupa bagian tina folklore atau carita rakyat, ya. Contohnya di Garut kan banyak tuh ya. Ada Situ Bagendit, kan? Dongeng Situ Bagendit, Sasakala Situ Bagendit itu seperti apa? Kemudian ada Sasakala Gunung Guntur. Gunung Guntur tuh yang di Cipanas, yang kelihatannya gundul gitu, tidak ada pepohonan, itu juga ada sasakalanya seperti apa. Nah, itu erat kaitannya dengan kepercayaan dengan masyarakat sekitar gitu ya. Kemudian waktu itu di kelas kita pernah membahas mengenai dongeng Jonggrang Kalapitung. Kalian masih ingat? Ya. Jadi dongeng Jonggrang Kalapitung itu mangrupa dongeng anu asalna ti wewengkon Kabupaten Purwakarta. Patali jeung asal usul ngaran tempat jeung keayaan anu aya eta di wewengkon. Di wewengkon sejen oge aya dongeng anu samodel kitu di antarana. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Sebetulnya di halaman 64 65 itu kan banyak sekali dongeng ya. Dan ini hanya sebagian saja. Selebihnya itu kalian silakan cari. Silakan cari dongeng-dongeng yang ada di masyarakat kita. Nah, dalam kesempatan hari ini, Bapak hanya ingin kalian mencari dongeng-dongeng yang ada, kemudian kalian tulis, ya, tidak disetorkan ya. Tidak disetorkan sekarang. Misalkan begini, setelah kalian nonton video YouTube Bapak ini, kalian kemudian nanti tulis, kemudian kalian foto ke Bapak. Bukan seperti itu. Jadi kalian silakan cari, mau hari ini boleh, mau besok boleh, mau selama libur, selama kalian belajar di rumah, kalian cari dongeng, kemudian kalian pelajari, ya, kemudian kamu latih bagaimana cara mendongengnya, ya, dan ceritanya itu kalian kuasai dengan baik. Nanti ketika kamu masuk sekolah, kita masuk kembali sekolah seperti biasa, Bapak ingin kalian mendongeng di depan kelas masing-masing. Ya, gitu ya. Jadi di depan kelas nanti kita akan mendongeng. Jadi Bapak harap kalian ada 30 siswa, 30-nya beda dongengnya. Tapi kalau seandainya sama dongengnya gimana? Gak apa-apa. Ya, gak masalah. Tapi kan cara penyampaian mendongengnya beda-beda. Begitu ya? Oke. Jadi, oh iya, karena ini pelajaran bahasa Sunda, jadi Bapak minta dongengnya versi bahasa Sunda. Walaupun misalkan dongengnya ini tentang apa tuh namanya? Yang ada di Sumatera itu, Danau Toba, itu juga termasuk salah satu dongeng, ya. Ya, tapi versi menggunakan bahasa Sunda. Atau kalau kalian memang tidak mau ribet, bolehlah cari yang memang dari daerah Jawa Barat saja ya, biar tidak perlu translate ke dalam bahasa Sunda. Begitu ya anak-anak ya. Jadi, nah, sebelum Bapak akhiri, di halaman 66 itu ada bentuk-bentuk dongeng. Itu bisa dipasing-pasing atau dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Ada 4 bagian ya anak-anak, jangan sampai lupa. Yang pertama, dongeng sasatoan. Contohnya apa? Kayak sakadang kuya jeung sakadang monyet, becang geunang kuleugeut, atau gajah eleh ku sireum gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dongeng sasakala. Contohnya kayak Sasakala Tangkuban Perahu gitu ya. Kemudian ada yang nomor 3-nya ada dongeng sejarah. Dongeng sejarah kayak Hanjuang di Kutamaya, Arca Domas, Syekh Maulana Akbar. Itu dongeng tapi seperti sejarah gitu ya. Padahal itu adalah karangan fiksi. Kemudian yang keempat adalah dongeng jalma biasa. Nyata dongeng anak pelakuna jalma biasa. Contohnya Si Kabayan Ngalaroai. Nah, ini juga pernah difilmkan ya. Film cerita tentang Si Kabayan ini. Baik, anak-anak, itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Kalian tidak perlu report ya, tidak perlu report WA ataupun telepon atau kirim video atau kirim foto, tidak perlu. Jadi untuk absensi kalian hari ini adalah kalian hanya cukup menuliskan nama, kelas, dan nomor absen di kolom komentar channel YouTube Bapak ini. Ya, Bapak harap kalian bisa belajar di rumah dengan tertib, dan satu hal yang nggak boleh terlewatkan, yaitu tetap jaga kesehatan. Bapak ingin kalian
selalu sehat. Nanti begitu kita masuk, kita akan sama-sama bergembira di sekolah, gitu ya. Terima kasih anak-anak. Salam buat papa mama di rumah. Kalian tetap belajar dengan baik, ya. Bye. Selamat pagi.